di Valeria Widura. Kali ini saya bersama dengan Dr. Nurul Larasati akan membahas tentang penyakit yang lagi heboh saat ini, yaitu COVID-19. Jadi sebenarnya apa sih ya COVID-19 itu? Mari kita bahas ya dengan Dr. Nurul. Jadi dok, sebenarnya virus corona itu apa sih? Oke, virus corona itu adalah keluarga besar virus-virus yang menyerang sistem pernapasan kita. Virus ini bisa menyebabkan sakit yang ringan seperti common cold atau selesma, atau bisa juga yang lebih berat seperti MERS atau SARS. Tadi tentang virus coronanya sendiri. Sekarang kalau misalnya COVID-19 itu apa ya Dr. Nurul? COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Jadi nama ini diambil dari waktu ketika pertama kali kasusnya ditemukan di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Kalau penyebaran COVID-19 sendiri itu bagaimana ya Dr. Nurul? Soalnya kan masih banyak juga ya dari masyarakat yang belum tahu. Manusia bisa tertular dari orang maupun hewan yang sudah terinfeksi. Sampai saat ini WHO masih meneliti bagaimana cara penularannya. Tapi dari yang sudah diketahui, penyakit ini bisa menyebar antar manusia melalui droplet-droplet kecil dari mulut, dari hidung, saat orang itu batuk atau bersin atau juga menghela nafas. Bila droplet-droplet kecil ini jatuh ke suatu benda atau permukaan, maka orang yang menyentuh benda tersebut atau permukaannya, lalu ia menyentuh mata, hidung, atau mulutnya, maka dia memiliki resiko tinggi untuk terinfeksi. Setelah orang tersebut tertular virus, gejala yang mungkin muncul apa ya Dr. Nurul? Gejala yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan juga batuk kering. Beberapa pasien juga mengeluhkan misalnya hidung tersumbat atau pilek, rasa linu, nyeri tenggorokan, dan beberapa juga ada yang mengeluhkan diare. Gejala-gejala ini biasanya sih ringan dan dia munculnya perlahan-lahan. Ada juga beberapa orang yang dia terinfeksi tapi tidak menimbulkan gejala atau merasa sakit. Oke, berarti sebenarnya gejala awalnya mirip dengan common cold ya dok. Kalau misalnya ada nggak sih orang yang rentan lebih terinfeksi? Orang-orang yang rentan terinfeksi, terutama terinfeksi berat ya, itu biasanya lansia dan orang-orang yang sudah ada penyakit sebelumnya seperti diabetes atau hipertensi atau sakit jantung, kayak gitu. Sekarang yang paling penting nih dok, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita sendiri dari terinfeksi penyakit COVID-19? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularannya. Langkah-langkah ini sebenarnya sudah disosialisasikan oleh WHO, oleh pemerintah, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan benar. Ya, bisa menggunakan air dan sabun. Airnya juga harus air mengalir ya. Dan juga atau bisa juga pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol. Oke. Yang kedua, jaga jarak minimal 1 meter, terutama dengan orang yang sedang sakit, apalagi kalau dia memiliki gejala yang mengarah ke COVID-19 ya. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan kita untuk berjaga-jaga saja sih kalau kita telah menyentuh droplet yang dari benda atau dari permukaan. Yang keempat, harus menerapkan etika batuk. Ya, sudah tahu ya caranya. Kita bisa pakai tisu ketika kita bersin atau ketika kita batuk kita pakai tisu. Setelah itu tisunya kita buang ke tempat sampah. Jadi jangan dipakai berkali-kali, jangan dipegangin terus. Ya, atau bisa juga pakai bagian lengan dalam baju. Ya. Oke. Yang kelima adalah tidak keluar rumah bila sedang sakit sih terutama ya. Atau bila memiliki gejala demam, batuk, atau sulit bernafas, itu harus berobat ke dokter. Yang keenam dan juga penting adalah kita harus terus mengupdate di mana saja sih daerah-daerah yang sudah terinfeksi. Karena kita harus coba menghindari daerah-daerah tersebut. Perlu nggak sih dok kita pakai masker? Penggunaan masker lebih ditujukan untuk mereka yang sedang sakit. Dan masker yang digunakan yang disarankan adalah N95. Tapi mungkin agak sulit ditemukan ya. Kalau misalnya tidak punya, bisa digunakan masker bedah seperti ini.
Dia memiliki 3 lapis, ada di bagian luarnya 1, di bagian tengah-tengahnya, dan di bagian dalamnya. Oke. Nah, cara pemakaian yang benar dari masker bedah ini sendiri bagaimana, Dr. Nurul? Oke, pertama kita harus tahu dulu yang mana bagian luar, yang mana bagian dalam. Bagian luar itu dia yang berwarna biasanya ya, dan yang bagian dalam ini yang bagian putih, dia terlihat juga lebih tebal. Yang ini bagian atas, ya bagian atas sama bagian bawah juga jangan tertukar ya. Bagian atas ini ada kawatnya, dia bagian agak keras. Yang bawahnya ini tidak ada kawatnya sama sekali. Oke, jadi nanti setelah dipasangkan, kita atur nih bagian atas ini ada kawat. Nanti kita bisa adjust ya, kita sesuaikan ke hidung kita agar si masker ini nggak bergeser ya. Lalu ditarik bagian bawahnya hingga menutupi dagu. Hand sanitizer seperti apa sih yang harus kita gunakan? Pilih hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Ya, hand sanitizer yang mengandung alkohol diketahui memiliki efektivitas membunuh kuman, virus, dan mikroba itu sekitar 90%. Tapi juga perlu diingat bahwa bahan-bahan pada produk ini dapat mengiritasi kulit, jadi tidak boleh digunakan terlalu sering. Dan juga untuk anak-anak yang di bawah 3 tahun pun juga tidak disarankan. Kalau untuk orang-orang yang alergi alkohol, alternatifnya apa nih, Dok? Kalau alergi alkohol, ya kita sarankan saja untuk cuci tangan seperti biasa ya, pakai air mengalir dan juga sabun. Itu sudah cukup. Ini adalah alur terbaru yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada bulan Maret. Untuk orang yang memiliki gejala, disarankan untuk berobat ke fasilitas kesehatan, namun harus menggunakan masker dengan benar, menerapkan etika batuk bersin, dan sebisa mungkin tidak menggunakan transportasi umum untuk mengurangi penularan kepada orang lain. Kalau ternyata setelah diperiksa oleh dokter, pasien tersebut tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP, maka ia akan diobati sesuai diagnosa dokter. Ia juga akan diminta untuk dikarantina di rumah selama 14 hari ke depan untuk memantau apakah akan muncul gejala lainnya. Kelompok ini disebut juga sebagai ODP atau orang dalam pemantauan. Tapi misalnya pasien tersebut memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan, salah satunya yaitu adanya riwayat bepergian ke daerah positif COVID-19, baik di dalam atau di luar negeri, maka ia akan didampingi petugas kesehatan untuk dirujuk ke rumah sakit khusus agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pasien kelompok PDP akan diperiksa dan diisolasi di rumah sakit rujukan. Bila hasil lab negatif, ia akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakitnya. Tapi, bila hasilnya positif COVID-19, maka ia akan terus dirawat di ruang isolasi sampai hasil pemeriksaan lab 2 kali berturut-turut memberikan hasil negatif. Untuk orang yang sehat, tapi ada riwayat perjalanan ke daerah dengan kasus positif COVID-19, maka perlu melakukan karantina di rumah selama 14 hari. Artinya, dia harus tetap berada di rumah atau meminimalkan bepergian keluar rumah. Selalu menggunakan masker, menghindari penggunaan transportasi umum, menghindari keramaian, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang sehat, dan menerapkan etika batuk dan bersin. Lebih ideal lagi kalau dia memiliki ruangan terpisah dari anggota keluarga lainnya. Untuk orang yang juga sehat tapi merasa pernah kontak dengan kasus positif COVID-19, maka dia harus segera menghubungi hotline dan periksakan diri ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan penilaian dari dokter. Tadi kan Dr. Nurul bilang kalau kita bisa tertular dari menyentuh droplet-droplet yang ada di permukaan. Nah, kita perlu nggak sih, Dok, menghindari bersalaman karena kan siapa tahu aja ada dropletnya nih di permukaan tangan. Hingga saat ini belum ada rekomendasi resmi, tapi ada baiknya untuk sementara kita hindari dulu bersalaman. Alternatifnya adalah dari yang biasa berjabat tangan, kita
kita bisa lakukan yang kayak namaste atau hand over heart atau lain-lainnya. Sudah banyak banget ya yang kita bisa lihat di Instagram atau di sosial media lainnya ya. Misalnya kita lupa dan terlanjur bersalaman dengan orang tersebut, apa yang mesti kita lakukan? Yang perlu dilakukan adalah cuci tangan pakai air mengalir dan sabun, atau bisa juga pakai hand sanitizer. Atau kalau misalnya kita nggak sempat atau kita nggak punya hand sanitizer di saat itu, yang pasti kita jangan coba sentuh mata, hidung, dan mulut. Ya, jadi sama-sama mencegah dengan cara yang lain. Ya, Dr. Nurul atas penjelasannya tentang COVID-19 ini. Semoga informasinya bisa membuat kita lebih waspada ya. Keluarga Kejora juga jangan lupa untuk menerapkan cara-cara pencegahan yang tadi sudah disebutkan.